Ya, kita mulai ya. Jadi selanjutnya adalah contoh soal. Ya, perhatikan struktur balok Kerber berikut ini. Ya, ditanya hitung dan gambarlah bidang, momen, lintang, dan normal. Ya, kita punya struktur dengan 3 perletakan. Ya, dan 3 perletakan. Oke. Di sini ada perletakan A adalah roll, kemudian perletakan B sendi, kemudian perletakan C adalah roll. Ya, karena ini adalah reaksinya ada berapa? Reaksinya ada 4, maka sendi yang dibutuhkan adalah 1. Ya, sendi yang dibutuhkan adalah 1. Jadi di sini kan ada, di sini ada, karena dia roll maka di sini ada 1 PA. Di sini karena dia sendi maka dia ada 2. Di sini roll tadi ada 1. Berarti reaksi ada 3. Ya, ada 4 ya. Reaksi ada 4. Reaksi ada 4. Maka jumlah sendi yang dibutuhkan adalah 4 dikurangi 3 dengan 1. Nah, kita letakkan di bentang atau di medan AB ya. Kita letakkan di medan AB. Ya, dengan jarak 4 dan 2. Untuk menentukan jarak ini ya, ini terserah ya. Yang penting kita meletakkannya di bentang di medan AB ya. Ini terserah 4 dan 2 ini terserah ya. Posisinya terserah. Nah, dengan kita meletakkan sendi pada medan AB, maka kita akan mempunyai 2 buah struktur ya. Struktur yang pertama yaitu dari A menuju S ya, dari A ke S ini sendi. Lalu struktur yang kedua yaitu dari S ke SBC ya. Jadi ini struktur AS, sedangkan ini struktur SBC ya. Kita cek di sini. Ini kan reaksinya hanya ada 2 ya, atau 3 lah maksimal ya. Nah, berarti ini statis tertentu ya. Jadi ini sudah statis tertentu ya. Kemudian yang struktur yang nomor 2 SBC ini juga statis tertentu, reaksinya hanya ada 2 ya. Berarti ini juga sudah statis tertentu. Stabil, nah ini kan salah satunya sudah sendi, maka dia stabil. Stabil. Ini juga salah satunya sendi, maka dia stabil. Berarti penempatan engsel sudah betul di posisi di medan AB. Ya. Untuk penyelesaiannya, maka balok AS harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi berarti kita selesaikan dulu balok ini, lalu selanjutnya kita menyelesaikan balok atau struktur yang nomor 2. Penyelesaian struktur nomor 1 atau balok AS. Ya, balok AS. Sigma momen S sama dengan 0. Berarti apa? Berarti titik S dijadikan engsel. Ya, S dijadikan engsel. Ya. Kemudian titik A dilepas. Titik A dilepas. Berarti RA dikalikan 4 dikurangi P
dikalikan 3. Ini titik S, ini titik A. Maka RA kita dapatkan sebesar 3 ton. Kemudian sigma momen A sama dengan 0. Berarti titik A dijadikan sumbu putarnya atau engselnya. Kemudian titik dilepas, S dilepas. Berarti di sini ada VS. Kalau di sini namanya RS ya. Sini ada RS. Ya, RS dikalikan jaraknya terhadap titik A. RS berarti kalikan 4. Dikurangi P. Kenapa dikurangi? Karena ke bawah. Dikalikan jaraknya terhadap titik A. Jaraknya 1. Ya, maka RS sama dengan 1 ton. Titik A, ini titik S. Kemudian dicek ya, RA ditambah RS harus sama dengan P. Jadi 3 ditambah 1 harus sama dengan 4. Nah ini oke, sama dengan 4. Nah, maka selanjutnya reaksi RS sebesar 1 ton itu akan menjadi beban di titik S pada balok kedua atau pada struktur yang nomor 2, struktur SBC. Nah, ya. Jadi tadi hasil perhitungan RS pada struktur yang nomor 1 itu dia menjadi beban di sini ya. RS ini jadi beban. Ini berarti sebesar 1 ton. Ini struktur yang nomor 2. Struktur nomor 2. Biru. Jangan S. Ya, ini struktur nomor 2. S, B, C. Nah, kita cari reaksi perletakan di sini. Sigma momen C sama dengan 0. Berarti titik C dijadikan poros. Titik C dijadikan poros. Kemudian titik B dilepas. Karena titik B dilepas, maka gaya RB akan membuat putaran terhadap titik C. Kemudian di sini ada gaya RS. Ya. RB dikalikan jaraknya terhadap titik C. RB dikalikan 6. RS dikalikan jaraknya terhadap titik C. S berarti 8. Kemudian Q dikalikan jaraknya terhadap titik C. Ya. Jadi ini kan letaknya di tengah-tengah sini. Berarti ini ada sebesar 3. Nah, di tengah-tengah bentang. Ya, 3. 6 ini adalah bentangnya. 3 ini adalah letak titik pusat. Jarak titik pusat beban terhadap titik C. Maka kita dapatkan RB sebesar 7/3 ton. Kemudian sigma momen B sama dengan 0. Berarti titik B dijadikan titik poros. Berarti titik B-nya dijadikan poros. Titik B dijadikan poros. Kemudian titik C dilepas. Jadi di sini ada VC. Kemudian di sini ada RS. Lalu di sini ada beban Q.
Berarti di sini bukan PC tapi RC. Ini adalah RC. Nah, RC kalikan jaraknya terhadap titik P. Di RC kalikan 6. Kemudian RS kalikan jaraknya terhadap titik P. Di ini kalikan dengan 2. RS kalikan dengan 2. Lalu Q berarti letak titik pusatnya di sini. Sejarak 3. Berarti Q kali 6 kalikan 3. Maka kita dapatkan RC sebesar 2/3 ton. Kontrol RB ditambah RC harus sama dengan RS ditambah Q kali 6. Nah, ketemu 13 sama dengan 13, berarti oke. Selanjutnya, perhitungan bidang momen. Ya. Dimulai dari titik A menuju S, ya. A menuju P, atau kita sebut di sini adalah S aksen misalnya. Atau di sini kita sebut A aksen saja. Ya, A aksen. Dari A menuju A aksen. Ya. MX sama dengan RA dikalikan X. Ya, karena bergerak dari titik A menuju titik A aksen. Di RA kalikan X, berarti 3 kalikan X. Masukkan X sama dengan 0, maka kita dapatkan momen di titik A. Masukkan X sama dengan 1, maka kita dapatkan momen di titik P atau A aksen. Ya. Kita sebut A aksen saja. Momen di A aksen. Kemudian dari titik A aksen menuju S. A aksen menuju S. Ya, rumus momennya RA dikalikan 1 ditambah X. Ini kan 1 yang ini. 1. Jadi 1 ditambah X. X-nya adalah dari A aksen menuju S. Dikurangi P kalikan X. P kalikan X. Maka ketemu, kemudian kita masukkan X sama dengan 0, maka kita dapatkan momen di titik P atau momen di titik A aksen sebesar 3 ton. Kemudian X masukkan sama dengan 3, ketemu momen di titik S, yaitu 0. Nah, ini kan bisa terlihat bahwa sendi itu kan tidak ada momen. Nah, ini kan setelah dihitung juga betul, memang tidak ada momen. Selanjutnya, struktur yang nomor 2, struktur SBC. Ya. Dari S ke B, ya, dari S ke B. X bergerak dari S menuju B. Ya. Jadi ini dari S ke B berarti 0, X 1 menuju 2. Rumus momennya berarti RS, ini RS, kalikan X1. Karena dia ke bawah, maka tandanya negatif. Karena dia ke bawah. Ini RS. Ya. RS. Ya, masukkan X1 sama dengan 0, maka ketemu MS. Masukkan X2, nah ini X1 ya. X1 sama dengan 2, maka ketemu MB sebesar min 2 ton meter. Kemudian dari C ke B, ya, C ke B, 0, X 2 lebih dari 6. Ya. Ini kan jaraknya, ini kan
jaraknya 2. Kemudian ini kan jaraknya 6. Ya, kemudian kita buat rumus momennya. Mx sama dengan Mx2 sama dengan Rc kalikan X2 dikurangi setengah Qx2 kuadrat. Jadi bergeraknya dari C menuju B. Ya, X2 dari C menuju B. Masukkan X2 sama dengan 0. Ya, sebentar. Nah, ini tadi kita selesaikan ya rumusnya. Rumusnya menjadi ini. Rumus momennya. Ya. Maka cari momen maksimum, diturunkan, rumus momennya diturunkan terhadap X. Maka kita dapatkan posisi lokasi di mana terletak momen maksimum, yaitu 2,833 meter dari titik C. Nilainya, momen maksimum sebesar 8,0287 ton meter. Ya. Ini saya kembalikan dulu. Nah, sebelum ke sini, maka di sini saya tambahi ya. Kalau X sama dengan 0, maka ketemu momen di titik C. Kalau X sama dengan 6, maka ketemu momen di titik B. Ya. Nah, ini masukkan ke sini rumus yang ini masukkan. Kalau X sama dengan 0 berarti momen di titik C sama dengan 0. Kalau X sama dengan 6 masukkan sini. Ya, di sini X2-nya sama dengan 6. Ini X2. X2 sama dengan 6 masukkan ke dalam rumus yang ini, maka akan ketemu nanti MB sebesar 2 ton meter. Ya. Ya, ini sudah tadi ya, mencari momen maksimum, kemudian mencari lintang. Ya. Nah, lintang itu adalah turunan dari momen. Maka kalau bentang AS tadi, rumus momennya ini, maka turunannya adalah ini. Turunannya. Kita masukkan X sama dengan 0, maka ketemu lintang di titik A. X sama dengan 1, ketemu lintang di titik P atau A aksen tadi ya. Nah, A aksen. Kemudian dari P ke S, ya, atau dari A aksen ke S. Rumus momennya ini, maka turunannya adalah ini. Turunannya. Masukkan X sama dengan 0, ketemu lintang di titik ada titik P atau titik A aksen. Masukkan X sama dengan 1, ketemu lintang di titik B. Selanjutnya, balok SBC atau struktur yang nomor 2. Dari S ke B, ya, rumus momennya ada, maka kita temukan, kita bisa tentukan rumus lintangnya, yaitu turunan dari momen, turunan dari rumus momen pada bintang tersebut. Masukkan X sama dengan 0, ketemu lintang di titik S. Masukkan S sama dengan 1, ketemu lintang di titik B. Kemudian bentang CB. Rumus momennya sudah ada tadi. Rumus momennya, maka rumus lintangnya adalah turunan dari rumus momen. Masukkan X sama dengan 0, ketemu lintang di titik C. Masukkan X sama dengan 6, ketemu lintang di titik B. Ya. Titik B kanan, ini maksudnya B, BKN itu B bagian kanan. Nah, ini mencari letak titik di mana D sama dengan 0. Bidang normal tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada gaya horizontal. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, ini bidang momen. Gambar bidang momen. Ini tadi kan ya, momen apa? Momen di titik A aksen. Ini momen di titik B. Ya, ini titik A.
ini titik B, ini titik C, ini tadi titik A aksen atau titik P. Ya, ketemu nilai 3 ton di sini, kemudian ini 2 ton meter. Nah, ini nilai momen maksimumnya tadi ya. Pada jarak 2,833 meter dari titik C. Posisi momen sama dengan 0 ini ya. Pada jarak 5,667 ini akan sama dengan 0. Kemudian ini bidang lintangnya. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Insya Allah tidak ada, Pak. Ada ya? Udah jelas ya? Ada, Pak. Nggih. Udah jelas? Jelas ya? Oke. Nah, kalau sudah jelas, silahkan dikerjakan tugas yang ada di e-learning. Ada tugas yang nomor 3. Ya, dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri dulu.